Surkan Mazmur 91 dengan semangat. 1, 2, 3. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubur pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dia akan lepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampah yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Kau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampah yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau akan menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpamu, dan ular tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular teduh kau akan melangkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bawa hati kita pujian perubahan kita yang terus diperbaharui oleh Tuhan. Haleluya, syukur banyak syukur. Terima kasih Tuhan. Harapan kami satu-satunya kepadamu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Walau dunia berubah, namun kasih Tuhan Dia tidak pernah berubah.
Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dengan iman katakan Dia mengenyangkanmu. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Pengakuan kami Tuhan, Tuhan selalu
pengakuan iman kami Tuhan. Kami kagum dan bangga punya Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak terlewatkan kasih-Mu ya Bapa. Lawatan-Mu dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi anak-anak-Mu yang hadir Tuhan. Sehingga mereka ada kekuatan yang baru, sukacita kemenangan yang baru. Yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah sudah dilepaskan, yang benar sudah dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga kami pulang membawa damai sejahtera-Mu, sukacita kemenangan Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah pengakuan kami, pengagungan kami. Hidup kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami boleh mengucap syukur, katakan umat pemenang. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Katakan hari ini ku rasa bahagia. Haleluya. Musik memuji Tuhan. Haleluya. Kita semua puji Tuhan. Tuhan sungguh nyata ya buat kehidupan kita. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kepada petugas.
banyak janji yang telah Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Dan sebentar lagi ya Tuhan, kami akan mempelajari lebih lagi tentang janji. Dan hati menyampaikan dan berkati jemaat yang mendengarkan, berkati firman ini bisa menjadi kekuatan bagi kami, bisa menjadi untuk hidup kami ke depan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom semuanya. Shalom. Agak deg-degan. Baru pertama kali saya. Luar biasa. Boleh PowerPoint-nya ditampilin. Ya Bapak Ibu Saudara, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi pertama-tama kenalkan, saya Yeskiel Titus. Bapak Ibu bisa memanggil saya Yeskiel, bisa memanggil Yeski, bisa memanggil Titus, apa aja. Saya yang penting kalau dipanggil pasti nengok Bapak Ibu Saudara. Kalau nanti nggak kebangetan. Terima kasih kepada Bapak Gembala, kepada Ibu Gembala, yaitu Bapak saya sendiri, sudah memberikan kesempatan untuk anaknya bisa berkhotbah pada pagi hari ini. Jadi sedikit cerita, kemarin saya baru menyelesaikan 2 studi saya, yaitu yang pertama di BINUS mengambil bisnis manajemen, dan yang kedua saya mengambil teologi di STTB Tol Bekasi. Dan kenapa saya bisa akhirnya mau untuk menjadi pendeta itu karena adalah doa dari mama papa saya, yaitu ketika anak pertama laki-laki maka anak pertama itu akan diserahkan kepada Tuhan, dan akhirnya sekarang Tuhan memberikan saya kepercayaan untuk bisa memberitakan firman Tuhan. Amen. Nah, setelah disadari itu sebenarnya saya orang yang nggak bisa ngomong di depan banyak orang. Tapi kalau kita lihat di kitab, Musa juga bilang kalau itu bukan orang yang pandai untuk berbicara, tapi Tuhan tetap memerintahkan Musa untuk menyampaikan firman-Nya, dan saya percaya bahwa ketika Tuhan sudah memberikan kita kepercayaan, Tuhan sudah memerintahkan kita, maka Tuhan akan melengkapi kita. Amin. Luar biasa. Ya, jadi kita langsung aja masuk di tema yang sudah diberikan oleh rayon kita, yaitu Living in God Promise. Diambil dari Mazmur 12 ayat 7. Jadi di sini kita akan mempelajari tentang janji-janji Tuhan yang Tuhan sudah berikan di dalam Alkitab pada kita. Boleh next? Ya, jadi sebelum kita masuk lebih lanjut lagi ke dalam mempelajari tentang Living in God Promise, di sini kita akan melihat latar belakang dulu dari ayat yang sudah diberikan, yaitu Mazmur 12 ayat 7. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi ayat ini itu dituliskan oleh Raja Daud. Pada saat itu Raja Daud lagi di masa yang dia penuh dengan tekanan, bukan masa yang tenang. Jadi pada saat itu Daud itu lagi di dalam dunia yang di sekitar itu penuh dengan kebohongan. Selain itu banyak orang yang omongannya manis tapi hatinya jahat. Terus banyak juga orang-orang yang kesetiaannya tuh mulai hilang. Kemudian orang benar semakin sedikit. Nah, tapi yang luar biasa di sini adalah kita bisa belajar dari Daud bahwa di tengah situasi seperti itu, walaupun dunianya sedang penuh dengan kebohongan, penuh dengan derita, di sini Daud itu tidak kehilangan imannya. Di dalam Mazmur 12 ayat 7 ini dia berkata bahwa Engkau Tuhan akan menepati janjimu, Engkau akan menjaga kami untuk selama-lamanya. Artinya di sini adalah Daud itu memilih untuk tetap percaya pada karakter Tuhan, bukan pada keadaan sekitarnya. Nah, dari ayat ini kita bisa melihat beberapa hal penting. Yang pertama itu, Mazmur ini ditulis di masa penuh dengan kebohongan dan ketidaksetiaan, tapi justru di situ iman Daud diuji. Kemudian yang kedua, Daud tahu bahwa janji manusia itu bisa berubah, tapi janji Tuhan itu pure and unchanging, yaitu murni dan pasti. Amen.
Dan yang ketiga, Daud yakin bahwa Tuhan sendiri yang akan menjaga umatnya dari generasi ke generasi, termasuk ke generasi kita sampai saat ini. Dan yang terakhir, iman sejati itu bukan nunggu kita lihat dulu baru percaya, tetapi kita percaya dulu baru nanti Tuhan akan menunjukkan penggenapannya. Jadi dari Mazmur 12 ayat 7 ini bukan cuma bicara tentang Tuhan yang menepati janji, tapi tentang sikap hati yang tetap percaya di tengah dunia yang penuh ketidakpastian. Karena janji Tuhan itu bukan cuma untuk Daud, tapi juga untuk kita yang hari ini mungkin lagi berjuang tapi masih memilih untuk tetap percaya kepada Tuhan. Nah, itu sebabnya hari ini kita akan belajar bersama-sama gimana cara hidup kita di dalam janji Tuhan. Bukan cuma tahu janjinya, tapi kita benar-benar jalan di dalamnya. Boleh next? Ya, di sini kita sama-sama mau belajar tentang living in God's promise, yaitu hidup di dalam janji Tuhan. Nah, kadang tuh kita suka dengar kata janji Tuhan, tapi mungkin di hati kita tuh muncul pertanyaan kayak, emang janji Tuhan tuh masih berlaku buat hidup kita di hari ini? Atau kenapa kayaknya janji Tuhan tuh lama banget ya tergenapinya di kehidupan kita? Nah, hari ini kita akan belajar 3 hal penting yang sudah saya rangkumkan untuk kita bisa ngerti dan benar-benar live in God's promise atau hidup di dalam janji Tuhan. Bukan cuma kita tahu janjinya, tapi juga kita tahu jalan di dalamnya itu seperti apa. Yang pertama itu nanti yang akan saya bahas adalah tentang makna janji Tuhan. Nah, di sini kita akan lihat bahwa janji Tuhan itu bukan sekedar kata-kata indah, tapi sebuah divine assurance, yaitu kepastian yang keluar dari karakter Tuhan sendiri yang setia dan nggak pernah berubah. Dan yang kedua, kita akan mempelajari apa saja janji Tuhan. Di sini kita akan lihat gimana Tuhan berjanji untuk menyertai kita, melindungi kita, memelihara kita, dan memberikan masa depan penuh dengan pengharapan untuk setiap orang percaya sama Tuhan. Bahkan kadang kita nggak sadar, tapi janjinya itu sebenarnya yang menjadi kekuatan kita untuk bisa terus jalan even when life gets tough, atau kehidupan kita lagi berat. Dan yang terakhir nanti kita akan belajar gimana cara kita untuk bisa mendapatkan janji Tuhan. Janji Tuhan itu bukan cuma untuk kita dengar, tapi juga untuk kita hidupi. Kita bisa ngalamin janji Tuhan lewat iman, ketaatan, dan kesetiaan kita untuk tetap percaya. Bahkan waktu proses panjang dan gak sesuai dengan ekspektasi kita. Next. Ya, di sini kita akan masuk ke pembahasan kita yang pertama, yaitu tentang makna janji Tuhan. Jadi, tadi kita udah baca di Mazmur 12 ayat 7 yang bunyinya, Engkau ya Tuhan akan menepati janjimu. Engkau akan menjaga kami senantiasa dari angkatan ini untuk selama-lamanya. Di sini kalau kita lihat konteksnya, ini adalah doa dari Daud yang pada saat itu dia lagi ada di masa sulit. Dia hidup di zaman di mana kebenaran mulai hilang, orang-orang sering menipu, saling menjatuhkan, dan janji manusia itu udah gak bisa dipegang lagi. Tapi di tengah dunia yang dengan ketidakpastian itu, Daud tetap bersandar pada satu hal, yaitu janji Tuhan yang pasti. Dia tahu ketika manusia bisa ingkar janji, Tuhan itu tidak akan pernah ingkar janji, karena janji Tuhan itu lahir dari karakternya yang setia dan tidak berubah. Nah, pembelajaran yang pertama, janji Tuhan itu adalah sebuah kepastian. Kita tuh sekarang lagi hidup di zaman yang mirip Daud. Banyak janji yang gak bisa ditepatin, bahkan dari orang terdekat kita pun kadang mereka janji, tapi mereka tidak bisa menepatinya. Nah, orang tuh bisa bilang, aku tuh akan selalu ada untuk kamu. Tapi ketika kita lagi sulit, kita lagi ada di masa terendah kita, mereka bisa tiba-tiba menghilang. Nah, janji Tuhan itu bukan cuma sekedar kata-kata indah untuk bisa nyemangatin kita, tapi janji Tuhan itu adalah kebenaran yang keluar dari hati Allah yang setia. Tuhan tuh gak pernah ngomong asal. Kalau dia bilang sesuatu, itu pasti akan terjadi. Mungkin hari ini belum, tapi nanti pasti akan terjadi. Seperti dalam Bilangan 23 ayat 19 itu berkata, Allah bukan manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Di sini artinya adalah bahwa janji Tuhan itu
adalah sebuah kepastian, bukan kemungkinan. Kalau manusia itu bisa berubah karena keadaan, Tuhan tidak akan pernah berubah karena keadaan. Dia akan tetap sama dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Jadi kalau hari ini mungkin kita lagi nunggu janji Tuhan, jangan pikir Tuhan itu lupa. Tuhan tuh cuma mau menyiapkan waktu yang terbaik untuk kita, umatnya. Kemudian makna janji Tuhan yang kedua itu, janji Tuhan akan memberi pengharapan. Nah, di sini tuh kadang kita ngerasa hidup tuh nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kita udah berdoa, kita udah usaha, tapi hasilnya tuh belum kelihatan sampai sekarang. Nah, di saat kayak ini tuh gampang banget buat kita sebagai manusia tuh kehilangan semangat. Tapi janji Tuhan tuh selalu jadi pegangan kita. Karena janji Tuhan itu nggak bergantung sama keadaan, tapi pada pribadi Tuhan itu sendiri. Seperti dalam Yeremia 29 ayat 11 itu berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Jadi di sini janji Tuhan itu selalu membawa kita dalam sebuah pengharapan, bukan kecelakaan. Walaupun kadang hidup nggak berjalan seperti yang kita ingini, tapi di situ bukan berarti Tuhan gagal. Justru di tengah proses itulah janji Tuhan bekerja, yaitu untuk membentuk, menyiapkan, dan menguatkan kita. Jadi kalau hari ini mungkin kita lagi merasa kita tuh lagi ada di dalam lembah kekelaman, jadi kita harus selalu ingat bahwa Tuhan tuh nggak janji untuk kita tuh bakal hidup dengan mudah. Tapi di sini tuh Tuhan berjanji kalau Tuhan tuh akan selalu menyertai kita ketika walaupun kita lagi di dalam lembah kekelaman. Seperti ada juga di Mazmur 23 ayat 4 itu bilang, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Nah, di sini artinya bahwa janji Tuhan itu nggak selalu menghapus badai dalam hidup kita, tapi di sini janjinya adalah Tuhan yang akan memberikan kekuatan untuk kita ketika kita sedang mengalami badai dalam hidup kita. Jadi kalau mungkin hari ini kita lagi menunggu jawaban Tuhan, kita harus tetap pegang janjinya Tuhan. Nah, yang ketiga, makna janji Tuhan itu, janji Tuhan akan digenapi pada waktu dan caranya tersendiri. Nah, mungkin ini adalah bagian yang cukup menantang untuk kita sebagai orang-orang Kristen yang nggak sabaran ya. Kita tuh apa-apa pengennya instan, pengen dijawabnya instan. Nah, Tuhan tuh memang setia, tapi cara dan waktunya tuh mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Kita tuh pengennya cepet, pengen instan. Indomie goreng aja yang dibilangnya instan itu harus direbus dulu, harus ditunggu dulu. Nah, jadi kita sebagai manusia tuh harus sabar, harus tetap percaya bahwa Tuhan tuh pasti akan tetap menjawab janjinya. Nah, di sini itu tadi kita pengennya tuh cepat instan, tapi Tuhan tuh lebih peduli sama proses yang kita jalanin, karena lewat proses itu Tuhan tuh tahu bahwa kita tuh karakter kita akan mulai terbentuk. Seperti contohnya di Alkitab tuh ada Abraham, dia tuh menunggu sekitar 25 tahun untuk janji Tuhan terpenuhi lewat Ishak. Dan kemudian ada juga Yusuf tuh harus melewati banyak sekali penolakan, bahkan dia sampai di penjara dan rasa sakit sebelum janji Tuhan tergenapi, dan pada akhirnya Yusuf bisa menjadi penguasa Mesir. Jadi jangan heran kalau Tuhan tuh nggak langsung kasih jawaban ke kita. Kadang tuh penundaan itu bukan karena Tuhan diam, tapi karena Dia yang lagi nyiapin sesuatu yang lebih besar. Seperti Yesaya 55 ayat 8-9 itu berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu. Artinya cara Tuhan itu berbeda dengan cara manusia, tapi percayalah bahwa caranya itu akan selalu menjadi cara yang terbaik untuk kita. Jadi kalau hari ini kita mungkin lagi nunggu janjinya Tuhan, kita tuh jangan menyerah. Kadang tuh Tuhan mau kita tuh bukan cuma untuk kita menunggu, tapi kita untuk tetap setia selama kita menunggu. Tuhan gak cuma mau ngasih hasil, tapi Tuhan juga mau ngasih pelajaran.
Karena yang lebih berharga dari janji yang digenapi adalah proses yang membentuk iman kita selama kita menunggu. Jadi Bapak Ibu Saudara, makna janji Tuhan itu dalam banget ya. Janjinya itu memberikan kita sebuah kepastian di tengah ketidakpastian, pengharapan di tengah kegelapan, dan penguatan untuk tetap berjalan walau kita belum lihat hasilnya. Kalau hari ini mungkin kita ngerasa Tuhan belum jawab, kita nggak boleh kecewa, karena setiap janji Tuhan pasti akan digenapi tepat waktu dengan cara yang paling indah. Dan dari sini kita akan lanjut untuk melihat kalau Tuhan tuh punya janji yang begitu besar dan pasti. Sebenarnya apa aja sih janji Tuhan untuk kita? Next, oke. Ya, Bapak Ibu, di sini kalau kita ngomongin soal janji Tuhan, ini tuh bukan cuma soal kata-kata manis yang diucapkan atau untuk menenangkan kita umatnya, tapi janji Tuhan itu berbeda dari janji yang manusia. Janji manusia itu bisa berubah karena keadaan, tapi janji Tuhan itu lahir dari sifatnya yang setia dan tidak akan berubah. Dan yang lebih indah lagi itu adalah janji Tuhan bukan cuma untuk tokoh-tokoh di Alkitab, tapi juga untuk kita umat-umat Tuhan yang hidup hingga saat ini. Kita mungkin sedang dalam berjuang, lagi ngerasa capek, yang lagi nunggu doanya dijawab. Tuhan punya janji yang tetap sama, yaitu Dia akan menyertai, melindungi, memelihara, dan akan memberikan masa depan yang penuh harapan. Ya, di sini saya merangkum ada 4. Yang pertama itu Tuhan berjanji untuk menyertai kita. Di dalam Matius 28 ayat 20 berkata, "Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman." Nah, kata menyertai ini tuh bukan cuman berarti sekedar ada, tapi Tuhan tuh artinya tuh Tuhan tuh berjalan bersama kita. Tuhan bukan cuma nontonin hidup kita dari jauh, tapi Dia ikut melangkah bareng-bareng bersama kita. Kadang tuh kita mikir waktu kita lagi susah, Tuhan tuh nggak ada. Tapi faktanya justru di saat-saat paling berat, Tuhan itu paling dekat. Coba mungkin Bapak Ibu Saudara bisa ingat dalam hidup Bapak Ibu, ketika kita lagi merasa sendirian, tapi entah gimana pasti kita tuh pernah merasa ada kekuatan yang tiba-tiba tuh bikin kita tuh bisa semangat, jadi kita bisa tetap bertahan. Itu adalah kehadiran Tuhan Bapak Ibu Saudara. Itu bukan cuma perasaan, tapi itu juga sebuah kenyataan. Kemudian yang kedua, yaitu Tuhan berjanji untuk melindungi kita. Di dalam Mazmur 91 ayat 4 itu berkata, "Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung." Nah, ayat ini tuh menggambarkan Tuhan seperti induk burung yang melindungi anak-anaknya di bawah sayapnya. Itu bukan perlindungan yang biasa, itu perlindungan yang penuh kasih dan kedekatan. Mungkin kita hidup di dunia yang tidak selalu aman. Ada ketakutan tentang masa depan, ekonomi, kesetiaan, relasi, atau banyak hal lainnya. Tapi Tuhan bukan cuma mau melindungi tubuh kita, Dia juga mau melindungi hati kita, pikiran kita, bahkan iman kita supaya tidak goyah. Ketika badai datang, kita nggak selalu bisa hindari badai itu, tapi kita bisa berlindung di bawah sayap Tuhan. Dan yang ketiga, yaitu Tuhan berjanji untuk memelihara hidup kita. Di sini di Filipi 4 ayat 19 berkata, "Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus." Nah, perhatikan di sini bukan keinginanmu, tapi keperluanmu. Di sini Tuhan tahu apa yang benar-benar kita butuhkan, bahkan sebelum kita sadar bahwa itu tuh kita butuhkan dalam hidup kita. Kadang kita suka ngeluh, "Tuhan, kok belum dikasih ya?" Tapi seringkali Tuhan tuh nggak kasih sekarang karena Dia tahu waktunya belum pas, atau Dia sedang menyiapkan yang lebih baik untuk kita. Dia tahu bagaimana cara mencukupkan, entah lewat orang lain, kesempatan, atau bahkan kekuatan baru dalam diri kita. Dan ingat, pemeliharaan Tuhan itu bukan cuma soal berkat materi. Tuhan juga memelihara iman, damai sejahtera, dan sukacita kita. Dia bukan cuma Tuhan yang cukupkan kantong kita, tapi juga Tuhan yang cukupkan hati kita. Dan yang terakhir itu janji Tuhan adalah Tuhan akan berjanji memberikan masa depan yang penuh dengan harapan. Seperti dalam Yeremia 29 ayat 11. Ini adalah ayat yang mungkin sering kita dengar ya. "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yakni rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari yang
depan penuh dengan harapan. Jadi ayat ini disampaikan Tuhan kepada bangsa Israel yang pada saat itu sedang dalam pembuangan di Babel. Mereka mungkin pada saat itu merasa udah habis semuanya, udah gak ada masa depan untuk mereka. Tapi Tuhan bilang, aku masih punya rencana untuk kamu. Mungkin hari ini kita ada di dalam perasaan yang kita ngerasa stuck, doa kita gak dijawab, rancangan gagal, atau hidup itu gak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi Tuhan tuh mau bilang hal yang sama, aku masih punya rencana. Nah, rencananya itu mungkin gak selalu mudah, tapi selalu indah. Tuhan gak pernah telat, dia cuma lagi nulis cerita kita dengan cara yang lebih baik lagi daripada apa yang kita pikirkan selama ini. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, setiap janji Tuhan itu seperti pelita di tengah malam. Jadi cahayanya itu bisa membantu kita untuk melangkah terus ke depan. Mungkin kita belum melihat semuanya terjadi, tapi kita bisa pegang janji itu dengan iman. Karena janji Tuhan bukan untuk ditunggu pasif, tapi dihidupi dengan iman setiap harinya. So, let's live in His promise. Kita harus tetap hidup di janjinya Tuhan. Ya, boleh next. Ya, selanjutnya tadi kita sudah membahas apa aja sih janji-janji Tuhan. Dan sekarang ini kita akan membahas bagaimana cara kita agar kita bisa mendapatkan janji Tuhan. Cara yang pertama itu adalah percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi segalanya itu dimulai dari iman. Iman itu bukan cuma sekedar kita cuma percaya Tuhan itu bisa, tapi kita tuh yakin bahwa Tuhan akan melakukan pada waktunya. Seperti dalam Ibrani 11 ayat 1 itu berbicara, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, kadang tuh di sini Tuhan sengaja nggak ngasih kita bukti dulu, tapi Dia mau tahu apakah kita itu tetap percaya. Bahkan waktu nggak ada alasan logis untuk kita percaya. Nah, iman sejati itu bukan dibentuk di zona nyaman, tapi di tengah ketidakpastian. Abraham aja waktu itu nggak tahu kemana dia harus disuruh pergi, tapi dia tetap melangkah. Itu artinya bahwa Tuhan sudah kasih janji. Tugas kita bukan mikirin gimana caranya, tapi cukup jalani langkah pertama dengan iman. Yang selanjutnya itu kita harus hidup taat pada firman-Nya. Tuhan itu gak pernah ingkar janji, tapi seringkali manusia itu yang keluar dari jalur perjanjiannya. Janji Tuhan itu selalu terikat dengan ketaatan. Seperti Yosua 1 ayat 8 berbicara, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya. Maka perjalananmu akan berhasil. Nah, di sini artinya bahwa Tuhan tuh mau kita untuk bukan cuma hafal dari firman-firman Tuhan, tapi kita juga harus menghidupi firman-firman yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Janji Tuhan itu nggak akan kita alami kalau kita masih jalan di arah yang berlawanan dengan firman. Kadang Tuhan juga nggak kasih, tapi Dia nunggu kita balik lagi ke posisi yang benar. Ketaatan itu mungkin nggak selalu mudah, tapi Bapak Ibu percayalah, taat hari ini lebih baik daripada menyesal besok. Setiap langkah kecil dalam ketaatan akan membawa kita semakin dekat pada penggenapan janji-janji Tuhan. Nah, yang berikutnya itu adalah kita harus tetap setia di tengah proses. Nah, ini adalah bagian yang cukup berat untuk kebanyakan orang percaya, karena janji Tuhan itu seringkali nggak datang instan, ada prosesnya. Dan proses itu yang seringkali bikin kita sebagai umat manusia itu menyerah. Nah, di balik setiap penundaan Tuhan itu selalu ada maksud yang besar. Tuhan tuh bukan cuma mau nyiapin berkatnya, tapi juga nyiapin kita orangnya sebagai umatnya. Dan Dia nggak mau ngasih kita sesuatu yang besar, dan Dia tuh nggak mau ngasih sesuatu yang besar ke orang yang belum siap untuk menanggungnya. Seperti Roma 8 ayat 28 itu berbicara, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Artinya, bahkan hal-hal yang nyakitin kita, Tuhan tuh bisa ubah jadi bagian dari rencananya yang paling indah. Proses itu bukan hukuman, tapi itu adalah sebuah pelatihan. Kalau kita bisa tetap setia dan percaya di masa yang susah, kita lagi dibentuk jadi pribadi yang siap menerima pengharapan janji Tuhan. Bayangin aja kayak misalkan seorang pelari lagi latihan keras setiap hari. Waktu lomba datang, dia udah gak kuat. Begitu juga kita. Tuhan melatih kita lewat kesabaran, ketaatan, lewat waktu menunggu, karena janji yang besar butuh hati yang kuat.
Ya, selanjutnya yang keempat itu adalah berdoa dan berharap tanpa ragu. Di Mazmur 37 ayat 7 itu berbicara, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Nah, di sini tuh kadang tuh Tuhan nggak minta untuk kita sebagai umatnya untuk berlari. Dia cuma minta untuk kita tuh diam dan percaya. Kita tuh terlalu sering sibuk cari cara sendiri sampai lupa bahwa Tuhan tuh sanggup untuk melakukan lebih dari yang kita pikirkan. Dan bukan sekedar aktivitas rohani, tapi bukti kalau kita tuh bisa menyerahkan kendali hidup kita kepada Tuhan. Dan doa yang penuh iman ini akan menguatkan hati kita untuk tetap menunggu dengan damai, bukan dengan gelisah. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi kita jangan pernah berhenti berdoa sekalipun kita tuh belum melihat hasilnya. Karena pada saat kita terus datang kepada Tuhan, kita itu sedang memperkuat hubungan kita dengan Sang Pemberi janji, yaitu Tuhan kita, yang bukan cuma fokus pada janjinya. Jadi kita juga harus fokus dengan hubungan kita sama Tuhan. Dan yang terakhir, caranya itu adalah pegang janjinya dan jangan menyerah. 2 Korintus 1 ayat 20 berbicara, sebab Kristus adalah ya dan amin bagi semua janji Allah. Di sini artinya semua janji Tuhan sudah dimaterialkan lewat Yesus. Kalau Tuhan Yesus sudah berkata ya, tugas kita itu cuma berkata amin. Amin ini berarti kita sepakat, kita percaya walaupun kita belum melihat janji yang digenapi itu. Tuhan gak pernah gagal untuk menepati janjinya. Kalau Dia udah bilang, aku akan memberkati, aku akan menyertai, aku akan memulihkan, maka itu pasti akan terjadi. Mungkin belum sekarang, tapi pasti tepat waktu. Bapak Ibu, kalau hari ini mungkin kita sekarang lagi ada di masa menunggu, jangan putus asa. Yang kita anggap penundaan itu, Tuhan tuh melihat sebagai sebuah persiapan. Jadi kita harus pegang janjinya erat-erat dan ingat bahwa Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang setia. Mungkin pada saat ini kita lagi ada di titik di mana kita belum melihat mengenapan janji-janji Tuhan. Kita udah berdoa, udah berusaha, tapi rasanya tuh belum ada hasilnya. Tapi kita harus selalu ingat bahwa Tuhan itu bukan manusia yang ingkar. Kalau Tuhan bilang, aku akan menyertaimu, itu berarti Dia akan. Kalau Tuhan bilang, aku akan memulihkanmu, itu pasti akan terjadi. Jadi tugas kita di sini cuma satu, yaitu percaya, taat, dan tetap setia kepada Tuhan. Karena janji Tuhan gak pernah datang terlambat, hanya datang pada waktu yang paling tepat. Amin, puji Tuhan. Sebelum saya menyelesaikan khotbah saya ini, ada pantun yang sudah saya siapkan. Mantap. Biar gak grogi aja. Pergi ke pasar beli pepaya, jangan lupa beli markisa. Janji Tuhan gak pernah sia-sia, selalu digenapi bagi Dia yang setia. Dan sekarang Bapak Gembala akan menyampaikan sedikit. Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan. Kita berucapan syukur. Yang diberkati katakan amin. Yang diberkati katakan yes. Beda gaya. Kalau ini orang tua, ini itu 35 tahun lebih tua dari itu tadi. 30 dong. Ya. 35 tahun lebih daripada yang satunya tadi. Bajunya juga beda, outfitnya beda. Kalau ini benar-benar orang tua, pakai jas, pakai dasi, ya. Ya pakai outer, pakai kaos, pakai sepatu, sneakers dan sebagainya. Tapi saya bersyukur ini adalah generasi kedua, amin. Dan saya nunggu dari Bapak Ibu Saudara generasi keduanya berdiri di tempat ini. Ya. Ketika saya wisuda teologi bareng sama beliau ini, ya, bulan lalu wisuda teologi. Kemudian setelah wisuda Pak Aryo, ya nanti tanggal 12 Desember dia akan khotbah di sini. Dia sampaikan sudah mulai Pak Indri harus mulai bisa khotbah. Ya. Nah puji Tuhan di GBI itu memperlengkapi jemaatnya untuk bisa belajar teologi. Di gereja kita sendiri ya
Sekarang ini selain 2 yang sudah lulus, ada 6 yang melanjutkan S1 ya. Ada 2 di sini, ada 1, 2 ya, dan ada 4 lagi yang lain. Kita berucapkan syukur. 6 S1. Saya melanjutkan S2 ya. Dan nanti saya minta beliau nih yang tadi Januari lanjut S2 ya. Saya selalu katakan makanannya apa saja, minumnya teh botol sosro. Sekolahnya, kuliahnya apa saja, yang penting sekolah teologi. Ada amin. Ini saya selalu sampaikan kalau seminar, kalau di khotbah, apalagi di di gereja-gereja yang tempat lain, bahwa kita harus mendorong anak-anak kita ya untuk belajar teologi secara benar. Secara benar. Kenapa begitu? Karena zaman sekarang zaman amburadul. Benar ya Bapak Ibu Saudara? Orang boleh ngomong apa saja, berteologi apa saja, di mana? Di YouTube. Dan ketika cocok dengan pikiran kita, kita ngomong, oh benar itu, benar itu, benar itu. Padahal belum tentu benar. Makanya kita di GBI, ya, apalagi di FGC, Bapak Ibu Saudara, kita harus dorong anak-anak kita berteologi dengan benar. Ya, bekerja, oke, berkarir, oke, tetapi punya dasar iman yang benar. Sehingga nanti apa? Apapun yang kita kerjakan, kita akan ditumbuhkan dalam dasar yang paling kuat, yang benar. Karena firman Tuhan ya dan amin. Tadi janji Tuhan ya dan amin. Jadi berikutnya ya, saya harapkan Bapak Ibu Saudara yang punya anak-anak yang mau kuliah ataupun sudah kuliah, lulus kuliah, dorong untuk belajar teologi supaya punya dasar yang kuat. Walaupun tidak melayani sebagai hamba Tuhan, tetapi kehidupannya mencerminkan firman Tuhan. Ada amin. Dan saya percaya berikutnya nanti akan banyak second generation ya atas gereja ini. Saya bersuka cita gereja ini belum 2 tahun ya, tetapi sudah membuat generasi kedua. Nah, nanti 3 tahun generasi ketiga. Dan itu semuanya adalah berkat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanmu. Ku berserah di dalam kekuatanmu, jaga segalanya bagiku. Janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanmu. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku Tuhan luar biasa,
sekarang ini kami belajar living God's promise. Kami hidup di dalam janji Tuhan. Kami hidup karena percaya, karena janji-janjimu ya dan amin. Dan kuasa itu sekarang kami pegang di dalam kehidupan kami. Ketika kami nanti pulang ya Bapa, hidup kami tidak mengambang ke kanan ke kiri kemana saja, tetap hanya berpegang kepada janji Tuhan. Living in God's promise. Luar biasa dahsyat. Dan itu menjadi kekuatan karena Tuhan itu nyata, kuasa Tuhan itu nyata dan terjadi melalui kehidupan kami. Ketika kami kembali ke dalam kehidupan kami sehari-hari, orang akan melihat bahwa janji Tuhan terjadi melalui kehidupan kami, melalui keluarga kami, melalui anak-anak kami, melalui apapun yang kami lakukan. Semua orang akan melihat janji-janji Tuhan tergenapi. Bapa Surgawi, hamba-Mu berhenti berkata-kata, tetapi Roh Kudus yang ada dalam diri kami akan terus menyatakan setiap kebenaran firman Tuhan sampai kepada akhir zaman. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin. Kita ucapkan syukur pada Tuhan. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk. Puji nama Tuhan. Terima kasih kepada hambanya Bapak Yeremia dan Hizkiel. Luar biasa perdananya, tapi dahsyat buat kita semua ya. Puji nama Tuhan. Tiba saja kita akan mendengarkan pengumuman. Shalom jemaat Tuhan. Damai sejahtera bagi kita semua. Senang sekali dapat menyapa jemaat Tuhan yang terkasih. Tema kita dalam minggu ini adalah atas nama Gembala dan Tim Gereja, kami mengucapkan terima kasih kepada hambanya atas firman Tuhan yang telah disampaikan. Berikut kami sampaikan pengumuman di BIFGC dalam sepekan. Ibadah raya diadakan 2 hari. Ibadah pertama pukul 9 pagi dan ibadah kedua pukul 11 siang. Setiap ibadah disertai dengan ibadah sekolah minggu. Ibadah generasi Yeremia diadakan 1 kali dalam sebulan pukul 1.30 di tempat ini. Bagi anak muda, mari datang bertumbuh bersama di Tuhan. Ibadah BBI bulan ini akan diadakan pada hari Sabtu di minggu ketiga bertempat di GBFGC. Bagi kaum wanita, mari datang dan belajar bersama-sama di dalam Tuhan. Untuk kul bulan ini akan diadakan kul gabungan pada hari Jumat bertempat di GBFGC. Bagi saudara yang belum bergabung di kul, bisa menghubungi pelayan-pelayan Tuhan. Menara doa setiap hari Senin sampai Sabtu di tempat ini dan terbuka bagi semua jemaat Tuhan. Badminton PBI Sport diadakan setiap hari Kamis pukul 8 malam dan tempat di Rumah Launching. Bagi yang menabur untuk persembahan dan perpuluhan, Bapak Ibu bisa mengirim lewat e-wallet atau e-banking ke rekening gereja dengan nomor 5222 4436 61 atas nama GBI FGC. Kami menyambut jemaat Tuhan yang pertama kali bergabung di tempat ini dan kami mengundang untuk hadir dalam beribadah di minggu selanjutnya. Mari berpartisipasi untuk acara Natal dengan cara membeli kupon seharga 20.000 per lembar. Bagi saudara yang membeli kupon, harap kupon tersebut disimpan dan nantinya akan diundi di acara Natal umum dengan hadiah-hadiah yang menarik. Natal Sekolah Minggu diadakan pada hari Minggu tanggal 7 Desember 2025 pukul 1 siang bertempat di Waterpark Tridas. Demikian pengumuman dalam sekitar. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Saya mau mengatakan ada yang pertama kali baru hadir di tempat ini beribadah. Boleh lambaikan tangan? Oh, puji nama Tuhan. Haleluya. Selamat datang para terkasih. Puji nama Tuhan. Luar biasa, Tuhan memberkati. Hari-hari berikutnya juga jemaatnya setia, Tuhan memberkati. Kami untuk bagi berdiri. Come on.
pagi hari ini ya Tuhan, kami boleh menikmati kasih-Mu, hadirat-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya pujian dan penyembahan kami kiranya boleh menyukakan, menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terlebih kami sudah menerima firman yang disampaikan oleh hamba-Mu, dan kiranya Tuhan boleh memberkati jemaat-Mu di FGC. Kami semua boleh menerima janji-janji-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Biarlah firman-Mu itu boleh tertanam di tanah hati kami yang subur, boleh berbuah untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu ya Tuhan, Kak Yeskiel yang sudah menyampaikan isi hati-Mu ya Bapa. Tuhan pakai dengan luar biasa, berkati masa mudanya, berkati pekerjaannya ya Tuhan. Engkau pakai dengan hikmat marifat yang dari surgawi di dalam nama Yesus. Engkau pakai lebih dan lebih lagi ya Tuhan. Pengurapan yang dahsyat, pengurapan yang baru terus mengiringi hamba-Mu di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Kami berdoa ya Tuhan bagi Gembala Pembina kami Pak Insinyur Nikonoto Raharjo beserta keluarga, keempat wakilnya, Karayan 18, Gembala Pak Andi Markus, Ibu Sutanti, kedua anaknya, keempat wakilnya, juga Gembala kami di tempat ini, Bapak Indriatmo, Ibu Indri dan keluarga besarnya, putra putrinya, orang tuanya, dimanapun berada Tuhan, Kau berkati di dalam nama Yesus, berkati kesehatannya, berkati pekerjaannya, pelayanannya, pengembalaannya di dalam nama Yesus. Kiranya hamba-hamba-Mu ini pakai dengan luar biasa ya Tuhan. Tuhan Yesus, oh Tuhan, roh pawayan yang baru mengiringi hamba-hamba-Mu di dalam Rayon 18. Kiranya Tuhan kemuliaan demi kemuliaan Tuhan nyatakan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati jemaat-Mu yang sudah hadir pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami percaya keluarga demi keluarga, suami istri, anak-anaknya diberkati. Apa saja yang dikerjakan Tuhan Engkau buat berhasil. Terima kasih Tuhan yang mengambil pelayanan baik WL Singer, imam-imam musik, multimedia, Asar Kolektan, guru-guru sekolah minggu, petugas keamanan. Tuhan berkati dengan melimpah, pakai setiap kami dan dengan kasih kuasa-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Kau berkati Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran pemerintah Tuhan. Kau berkati Tuhan sampai RT RW Tuhan, Polri, TNI, berikan roh kebijaksanaan, roh takut-akan Tuhan, semuanya untuk kebaikan bangsa kami. Pulihkan perekonomian yang ada di bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kau berkati persembahan yang sudah kami berikan, kiranya sucikan, kuduskan, berkati yang mengelolanya, berkati tangan-tangan yang sudah memberi dengan berlipat kali ganda. Terima kasih ya Tuhan, kami sebentar hendak pulang. Kami percaya penyertaan-Mu, perlindungan-Mu sempurna bagi setiap kami, tibakan dengan selamat, tidak kekurangan suatu apapun. Dan kami akan diperlengkapi dengan doa berkat oleh Bapak Gembala. Dan sebelumnya mari bersama-sama doa Bapa kami yang sudah diajarkan kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Sehingga jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus, Engkau adalah biji mata Tuhan. Kasih Allah ada padamu. Bahkan Roh Kudus Tuhan, Roh yang dahsyat penuh kuasa, ada di dalam dirimu. Kembalilah ke dalam kenyataan hidupmu sehari-hari. Hiduplah sesuai dengan janji-janji Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Nyatakanlah kasih Tuhan untuk semua orang. Dan untuk itulah engkau menerima berkat Tuhan. Angkat kedua tanganmu dan aminkan setiap perkataan berkat ini. Tuhan memberkati engkau. Tuhan memberkati suami, istri, anak-anak, cucu-cucumu. Tuhan memberkati rumah tanggamu dan finansialmu. Tuhan memberkati sekolah dan studimu. Tuhan memberkati setiap pekerjaan dan usahamu. Apapun yang kau rencanakan, apapun yang kau perbuat, Tuhan membuat semuanya berhasil. Kasih karunia dari Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus, serta persekutuan yang manis dan Roh Kudus menyertai kehidupanmu dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali, menjemput kita di awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya.
Semua yang percaya dan sudah diberkati Tuhan Yesus katakan amin. Biasa ya, penerus-penerusnya nih. Saya kan baru riset. Iya. Gimana perasaan? Aduh, luar biasa. Tadi pengen di dandan mami. Samain aku dah. Saya juga ada buka soi Pak ya. 2, 3. Enggak manjat-manjat. Oh iya itu Mas Yeski, Mas matiin Mas. Iya Mas.